seorang yang fakir, seorang yang bodoh, yang yang tidak tahu sama sekali, kita mencoba mencintai Rasulullah melewati melestarikan, membumikan Al-Quran, ya kan? Makanya judul program kita Suluk Quran, yaitu menuju jalan ilahi Rabbi atau spiritual atau jalan rohaninya Allah melalui Al-Quran. Ya kan? Siapa yang ingin membaca Al-Quran? Hari ini kan tak ngerti orang mana Quran, mana mushaf, mana kitab, mana zikrul, mana Furqan, tak ada yang ngerti. Ya kan? Seperti itu. Bahkan dasar orang hafiz saja pengertian inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun diartikan Quran. Seperti itu. Nah, malam hari ini tema kita adalah Al-Quran sebagai alat uji. Ya, apa? Alat uji. Iya, bagai alat apa? Uji. Alat uji. Ya. Jadi Al-Quran itu alat uji. Uji apa tadi? Apapun ayat-ayatnya itu. Jadi, kalau orang tidak pernah baca Quran, tidak tahu Al-Quran sebagai pedoman, gimana? Al-Quran sebagai alat uji. Ya kan? Makanya salah satu kerjanya Al-Quran, kitabnya Suci Muhammad, uji kitab sebelumnya. Atau uji kitab sesudah Al-Quran. Kalau kitab yang sebelumnya membenarkan. Mari kita buka surat 5 Al-Maidah Al-48. Dasar ini. Baca ya, surat 5 Al-Maidah yang 48. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 5 Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Jadi Quran itu membawa kebenaran. Ya kan? Nazala wa an nazala ilaikal kitab bil haq. Jadi isi kitab Quran itu yang hak, membawa kebenaran. Benaran, nggak ada kitab yang benar, yang diturunkan kitab itu Al-Quran itu adalah membawa kebenaran. Lanjut nggak terus? Membenarkan apa yang sebelumnya. Jadi Quran itu jelas membenarkan kitab sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur itu dibenarkan, bukan menyempurnakan. Masa kitab Injil nggak sempurna? Masa kitab Taurat tidak sempurna? Itu yang mengatakan tidak sempurna Al-Taurat berarti sudah melecehkan Allah sendiri. Itu wahyunya Allah kok. Al-Quran wahyunya Allah bukan? Injil? Zabur? Jadi kalau ada manusia mengatakan di bumi ini bahwa Injil tidak sempurna di sempurna Quran, itu sudah melecehkan Allah sendiri. Ini harus cegah. Masih ada saya dengar sahabat-sahabat mengatakan bahwa Quran itu pensempurna kitab sebelumnya. Yes. Mana ada? Injil itu wahyunya Allah. Taurat itu datangnya dari Allah. Zabur itu datangnya dari Allah. Pembawaannya saja yang berbeda-beda. Jangan antagonis kepada nabi tertentu atau mengagumi nabi tertentu. Membuat kata kamu Al-Quran itu paling sempurna. Nah, ketika kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu paling sempurna dari kitab sebelumnya, itu tidak masalah. Kita itu cuma cukup mengimani kitab-kitab kok, bukan mengatakan bahwa Quran paling sempurna. Anda sedang melecehkan Allah seperti itu. Ini saya tegas ngomong gitu. Jadi Qurannya apa? Membenarkan, bukan menyempurnakan. Lu juga baca. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya. Jadi membenarkan sebelumnya, maka membenarkan musaddiqon. Apa? Musaddiqon. Membenarkan. Siddiq membenarkan. Musaddiqon. Jadi musaddiqon lima baina yadai. Jadi Al-Quran itu kitab yang kau pegang, Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya, bukan menyempurnakan. Kalau kata kita Al-Quran itu sempurna dari kitab itu sedang mengkacaukan Allah. Tauhidnya ada rontok. Tugas kita beriman kitab-kitab kok, bukan menilai. Ini masih Islam, masih ada pelajaran di sekolah, di SD, SMP, SMA, di pesantren mengatakan bahwa Quran paling sempurna di kitab. Ini sedang melecehkan Allah. Di mana dia tauhidnya? Ini nggak pernah baca Quran gitu loh.
maaf para ustadz, para kiai, para habaib, ini harus jelas. Ini bicara tauhid, jangan kita ngomong kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah Anda bertauhid, tapi Anda melecehkan wahyunya Allah sebelumnya. Maka Quran itu membenarkan kitab sebelumnya. Musaddiqon. Ya. Oke, nah lanjutkan tuh. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ulang dari awal coba. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya. Membenarkan sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur. Terus? Yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Jadi batu ujian kitab-kitab setelah Al-Quran. Lo baca kitab apapun setelah Al-Quran diuji oleh apa? Al-Quran, hadis, kalangan siapapun harus cek dengan Quran. Suka nggak suka itu. Jadi Al-Quran sebagai salah satunya penguji hadis itu sahih atau tidak, mutawatir atau tidak. Maka dalam pengujian, kalau kita belajar hadis, belajar mustalah hadis, yaitu bagaimana sanadnya, bagaimana rawinya, bagaimana isi hadisnya, matanya. Nah, matanya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Iya. Apa? Bertentangan dengan Al-Quran. Iya kan? Paris, paham? Jadi Nabi Muhammad itu selama 23 tahun itu bawaannya membawa Quran. Apakah boleh kita baca? Boleh, tapi harus diuji dengan Al-Quran. Ini harus tegas saya ngomong. Karena hadis lahirnya kapan? Lahir sesudah Nabi, ya, atau sebelum Nabi? Nggak usah, hadis ini udah lahir sebelum Nabi itu sudah ada hadis. Maka di kitab Injil pun ada hadisnya, kitab Taurat ada hadisnya, ya kan? Ya. Tapi kalau kita pahami hakikat hadis ini, perkataan Nabi Muhammad, hadisul Musa, hadisul Muhammad, berarti perkataan Muhammad. Ya, perkataan Muhammad apa? Al-Quran, wahyu. Jadi diuji. Saya sedih ketika ada mengatakan gini, ada satu hadis mengatakan Muhammad itu kalau main hubungan suami istri dengan isinya setiap malam Jumat. Saya mikir pakai otak saya, memang Nabi Muhammad siap dia hubungan intim sunnahnya malam Jumat gitu. Terus seperti itu. Saya tanya, hari Jumat itu kapan harinya? Jumat itu kapan? Ada surat Jumat. Dulu Quran, betul Muhammad gitu loh. Jumat itu apa? Nah ini masih ada yang seperti itu. Saya mikir kok ini hadis kok tahu benar ya? Muhammad itu setiap malam Jumat hubungan. Ya. Saya tahu. Dalam hadis mengatakan Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu hari rayanya pakai miskin. Soalnya itu ada. Saya dukung bahwa hari Jumat itu hari rayanya pakai miskin. Maka disebut orang mengaplikasikan setiap hari Jumat. Jumat berkah, berbagi-bagi. Di Palembang mulai berbagi-berbagi kalau mengamalkan hari situ. Salah, ide salah. Bagus kok. Ya kan? Pertanyaan saya, apakah pakai miskin cuma lapar tuh hari Jumat saja gitu? Hah? Ini kan lagi nikah. Hari Senin apa nggak lapar? Selasa lapar, masa Jumat aja? Gimana itu? Maka hari Jumat semua berbagi setiap masjid itu. Bahkan nggak usah ke fakir miskin, orang kaya pun juga dapat berkah coy hari Jumat, nasi bungkusnya Jumat kan seperti itu. Ya kan? Akhirnya mau gimana fakir miskin nggak apa seperti itu. Jadi memahami hadis, memahami ini kan harus pakai akal juga, bukan mengakali ya. Jadi Al-Quran itu sebagai alat ukur uji kitab sesudahnya. Terus orang
rewal. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Putuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Jangan putuskan perkara sekedar hawa nafsu. Luasnya kan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Hari ini banyak orang memutuskan perkara, ulama, kiai, habaib mengutuskan perkara hukum hawa nafsu. Kalau dia berkelompok, hawa nafsu kelompok. Kalau dia hawa nafsu pribadi, keinginan dia. Allah ngomong, putuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Jangan macam Nabi Muhammad nggak berani keluar dari wahyu. Nabi Muhammad pernah keluar dari wahyu, nggak berani karena potong dia. Ya, kita Nabi bukan, Rasul bukan, orang pilihan juga enggak. Terus, ya. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jangan kau tinggalkan perkara kebenaran yang sudah datang kepadamu. Apa yang sudah datang kepadamu? Kebenaran sudah datang. Al-Quran. Kenapa? Kebenaran sudah datang Al-Quran. Al-Quran nggak pernah dibuka, nggak jadi hukum. Katanya Quran sebagai pedoman, tapi nggak pernah dibuka. Seperti itu. Terus untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Oke, Allah menguji. Jadi setiap umat itu punya aturan berbeda nggak? Berbeda. Allah sengaja nggak di Indonesia ini bermacam-macam umat? Sengaja. Pemberian Tuhan apa minta sendiri? Pemberian. Pemberian? Iya. Sebagai apa? Ulang lagi bacanya. Sebagai apa? Ulang ya. Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Coba. Dari sini ya? Iya, dari awal coba ulangi. Dari awal. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Jadi hari ini umat yang bermacam-macam di dunia ini, yang paling bermacam-macam di mana? Indonesia. Ya, memang mayoritas Islam sih. Tapi kan dari 30% 20% macam-macam umatnya. Bahkan sekarang yang terdaftar agama di Indonesia itu udah 6 agama udah. Tahu nggak 6 agama? 6 umat, tahu nggak? Tahu nggak kamu di Indonesia punya ada 6 umat? Sebut garis. Ini nama lagi. Ayo. Tahu nggak? Hindu, apa lagi? Umat apa lagi? Ciri dong. Ini Buddha. Buddha, dua. Ini dua. Iya dua. Hindu, Buddha, apa lagi? Nah, 3. Konghucu kalau salah. Konghucu, 4. Katolik. Jadi di Indonesia ini umatnya udah 6 sekarang. Ngerti nggak kamu? Ada 6 umat. Yang terakhir apa? Penghucu. Nah, kira-kira apakah Tuhan iseng diletakkan 6 umat di Indonesia? Kan enggak. Diberikan oleh Tuhan di bangsa Indonesia 6 umat. Untuk apa? Untuk menguji. Untuk menguji kita masing-masing.
Lu tunjukkan sebagai muslim yang baik. Kau tunjukkan bahwa muslim itu jago sedekah. Kau tunjukkan muslim itu orang yang sabar. Kau tunjukkan muslim itu kasih. Tunjukkan dong di depan umat, biar umat lain ikut mulu. Tapi kalau kita dibantu umat Kristen, anu? Bantu Kristen. Berarti kan umatmu gak ada perhatian dengan kau, gitu loh. Makanya kalau umat yang lain bantu lo. Umat Kristiani bantu umat Kristen, anu Pak? Iya. Halal lah. Ya, bangsa ini. Jadi setiap umat itu pemberian sebagai ujian. Jadi ujian itu Al-Quran sebagai alat uji. Contoh. Kenapa saya katakan alat itu Al-Quran itu sebagai alat uji, ya kan? Bagaimana kau mengatakan Quran itu sebagai alat uji? Lu aja nggak tahu bahwa Quran itu sebagai pedoman. Contoh, ya kan? Baca coba surat 2 153. Ini contoh satu ayat saya berikan. Bahwa Quran itu Al-Quran itu adalah alat uji. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman. Lu beriman nih, ya, terus? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Berarti sabar ya? Kalau kau tidak sabar, berarti kalau kita harus diuji nggak sabar itu? Harus diuji. Diuji. Ya kan? Kalau kau nggak pernah tahu bahwa sabar itu, ngapa Tuhan berikan aku buntu? Ngapa Tuhan berikan aku sudah susah, tertimpu lagi? Karena Allah uji dengan sabar itu. Lu sabar itu gini, tapi kan sabar diuji, ya kan? Seperti itu. Maka alat ukur Tuhan itu menguji manusia sedikit kesabaran, sedikit itu untuk menguji kesabaran. Surat 2 Al-Baqarah 155. Jadi sabar itu berserta Allah. Berarti kalau kita sabar bersama Allah. Kalau sabar kita menang. Oke. Bagaimana? Masa kau sabar? Sabar itu apa sih? Aku pengen berserta Allah dengan sabar. Nanti uji kesabaran itu dengan apa? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Ketakutan besok mau makan apa? Diuji gak? Dicoba gak? Terus Kelaparan. Pernah lapar gak? Sedikit lah. Lapar. Ini kalau kamu gawin dengan Nurdin, makan terlambat, sedikit lapar, ya sabar. Bos kawan Nurdin lagi nguji gitu loh. Tapi kalau ngujinya Allah, kamu pasti ya Allah, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah Allah nguji lewat sabar, kelaparan. Berarti kalau pas kelaparan itu diuji Allah terus. Ya diuji Allah, harus terima gitu loh. Ya kan? Kekurangan harta. Rokok tak kati nak beli. Kekurangan harta, motor tak kati, ya kan? Jual petai tak laku. Kenapa orang? Nah, kalau tahu bahwa Tuhan yang menguji kau, udah jodoh kau, sekarang kau menang. Kenapa kau cemberut? Kenapa kau sedih? Ya? Kalau kau dah galak diuji dalam coba, kau tidak wae. Jual petai tak laku hari ini, ya sabar. Ya kan? Kenapa? Tuhan lagi sayang dengan kamu gitu loh. Maksud kan? Jiwa dan buah-buahan. Jiwa itu apa? Ya Allah, aku rindu dengan anakku. Jiwa kan? Aku rindu. Itu diuji. Yang uji siapa? Allah. Masa kamu tersinggung diuji Allah? Kerinduanku kapan ya? Jadi kerinduanmu itu kekurangan jiwa itu artinya kegelisahan jiwa. Siapa yang uji? Allah. Masa kamu tersinggung? Ya, terus? Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berita gembira. Jadi berita gembira untuk bersama Allah. Berita gembira bersama Allah. Karena sabar itu kunci menang. Tidak bisa sukses kamu kalau nggak sabar. Coba buka 2, 3, 1. Ini contoh ayat Quran. Bahwa ayat Quran itu sebagai penguji yang kita baca itu.
Lu kalau belajar zikir gak akan diuji. Diuji Quran malah diuji nih. Alat uji kita tuh. Surat 23 ayat 100. Nah, surat 23 111. 111. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 111. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini. Allah mau balas lu terus di hari ini terus. Karena kesabaran mereka. Kalau kau nak kata sabar, baca dan dibalas. Sudah bisa. Nggak usah kau pikir menang, sukses. Nggak usah kau pikir sukses. Menang itu sukses. Kalau nggak diuji sabar. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi menang itu, sukses itu melalui apa? Sabar. Sabar. Bagaimana kau jalan sabar? Lu sudah jalan duluan. Dulu dengan Tuhan. Tapi kalau kau diuji oleh Tuhan lagi sayang dengan saya. Ya. Orang juga dapat harta itu diuji. Ya kan? Diuji. Bahkan saking kamu kenal dengan Tuhan tuh lebih kenal itu lagi susah ya. Apa? Lagi susah, lagi uji, lagi musibah. Itu Tuhan mengenalkan lebih terang. Karena apa? Ketika kamu diberi kesenangan, kamu gak akan kenal dengan Tuhan. Baca aku, pintar aku, hebat aku, sukses aku. Nah, kata Tuhan, kejap sedikit stres. Ya kan? Coba waktu kamu istilahnya bermasalah, yang kamu ingat pertama kali siapa? Hah? Enggak, waktu kau misalnya lagi jatuh, yang kau masih kecil dulu ingat siapa? Yang kau panggil siapa? Siapa? Ma. Sudah besar ini, kau dikatai wong, yang kau ingat siapa? Mak lagi, ya kan? Terus kalau kau lagi dibudi wong, yang kau ingat siapa? Mak lagi. Karena apa? Sosok emak itu, sosok ibu itu yang bisa kamu lihat. Ya. Seperti itu. Jadi orang kalau punya masalah, dia ingat kepada siapa? Allah. Tapi kalau senang, ingat nggak Allah? Beda loh. Ingat dengan Allah dalam bentuk musibah, ujian. Itu Allah mengenalkan dirinya. Dengan kamu menyebut Allah itu kan nggak ingat. Kalau orang lagi bahagia nyebut Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lagi senang, tidak dekat. Karena dia ingat, dia nyebut Allah itu karena apa? Karena lagi bahagia. Coba lagi kusut, lain la ilaha gitu. Ameng ini kalau lagi happy, bahagia, nyebut la ilaha biasa baik, la ilaha illallah. Tapi lagi kusut, coba doa orang yang tidak bermasalah, doa orang lagi happy itu beda dengan orang yang dalam penderitaan. Ya Allah, aku ini Allah. Nanti saya ingat Allah tuh, serius. Jadi manusia itu kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, lebih tahu dengan Allah itu ketika dalam ujian, musibah. Makanya Al-Quran itu sebagai alat uji. Ya kalau Qurannya Anda itu kalau nggak pernah baca, nggak akan tahu isi Quran sebagai pedoman, maka nggak tahu seakan Tuhan itu lagi marah dengan kamu. Tuhan itu lagi jauh dengan kamu. Salah. Kedekatan Tuhan itu dengan kamu bukan lewat kebahagiaan, ya kan? Tapi kedekatan Tuhan ngemperi kau ketika kau sedang diuji, ya kan? Kesulitan itu Tuhan mengenalkan dia. Kalau happy mana ada, ya kan? Maka ketika manusia itu kembali ke Tuhan, apa? Yang kembali ke Tuhan apa? Jiwa yang tenang. Tapi kalau sedang jiwa kusut, sedang diuji, sedang musibah, kembali nggak Tuhan? Tuhan yang datang kepada kamu untuk kenal ke akunnya ada, coy. Gitu loh. Coba baca 8927. Kalau kamu jiwa senang, kembali ke Tuhan. Tapi kalau jiwa kusut, Tuhan yang dekatin lo, itu beda. Ya kan? Lu sedang sendirian, lu ditinggalkan kawan, lu diusut oleh kawan, lu ditinggalkan keluarga, lu ditinggalkan istri. Siapa yang paling dekat ngapain kau? Keluarga jauh, semua anak istri jauh. Siapa? Tuhan lagi dekatinmu. Aku ada di kau.
Ya, tapi ketika kau happy, kau kembali ke Tuhan. Ya kan? Jadi Tuhan itu paling dekat apa? Kalau kau bahagia, kembali ke Tuhan. Tapi ketika kau lagi bermasalah lagi, bukan kita kembali ke Tuhan, terbalik orang-orang ini. Ketika dia punya masalah, ketika ditinggalkan kawannya, dia omong penderitaan, dia omongin, dia kembali ke Tuhan. Bukan, kembali Tuhan itu harus bahagia. Lepas 97. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsun mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Irji'i itu fi'il amr bukan, Wan? Perintah bukan? Perintah. Jadi kalau kamu senang, cepat-cepat balik ke Tuhan. Benar nggak? Ini enggak. Udah kau sedang menderita, ditinggal istri, kembali ke Tuhan. Jangan. Tuhan datang pada lu. Nggak usah kau cari gitu. Jadi kalau kau sedang bahagia, kembali ke Tuhan. Sudah. Sedang bahagia, sedang banyak duit, kembali ke Tuhan. Tapi ketika kau dalam kesendirian, kau dalam menderita, ditinggal keluarga, ditinggalkan kawan, nggak usah kau sebutkan, Tuhan datang ke kau. Maka Nabi Muhammad ketika dalam gua dengan Abu Bakar, la taqob, wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kata diingatkan Abu Bakar, Abu Bakar, musuh sedang mutar ini, kau jangan takut, jangan getar, Tuhan bersama kita. Jangan sedih. La taqob wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ketika kamu sedang sendirian, ketika kamu ditinggalkan keluarga, ketika kamu disingkirkan, ketika kamu rugi, la taqob, la tahzan, Allah ma'ana. Kan begitu. Tapi ketika kau untung besar, kau lari sekarang kembali ke Tuhan. Masih gitu loh. Bisa balik kita nih, lagi kusut, lagi sendirian, lagi galau, sekarang kembali ke Tuhan. Nanti balik dengan Quran ini. Balik gak? Banyak ngomong terbalik. Kalau lagi kusut, lagi rugi, saudara kembali ke Tuhan. Terbalik. Kamu waktu happy, waktu untung besar, cepat-cepat balik. Kembali ke Tuhan. Ke Tuhan. Tapi kalau kau menderita, kau sendiri, tak usah kau kembali ke Tuhan. Tuhan ngampuni kau. Makanya gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Tuhan itu sangat kasih sayang. Maka saya dalam ilmu tasawuf itu gini. Manusia itu kenal dengan Tuhan, lebih kenal dengan Tuhan ketika menderita, ketika sendirian. Ya Allah, ya kan? Seperti itu. Tapi waktu happy, dia jauh dengan Tuhan. Sebenarnya waktu happy itu luar. Waktu jiwa kau tenang itu luar. Segera kembali ke Tuhan. Ya? Biar gak cepat balik, gak cepat sedih. Maka ketika kau bahagia, ketika kau senang, irji, kembali ke Tuhan. Ketika kau untung besar, irji, kembali ke Tuhan. Biar kau tidak menderita. Untung besar, kau tidak kembali. Sedang untung rugi Kembali. Kau kembali, kita balik ke malam itu. Ngerti maksudnya? Ngerti. Kalau lagi untung, segera kembali. Biar tidak rugi. Kalau kau rugi, tidak usah kau kembali. Karena Tuhan bersama kau. Tinggal kau sadar apa tidak. Ini enggak. Waktu menderita, lu cepat kembali. Kenapa kalimat itu? Ketika kamu diuji terus, maka beruntunglah bagi orang yang sabar. Berarti sabar. Ketika bersabar bersama Allah, maka innalillahi. Karena Tuhan beda, karena di awalnya sabar, karena Allah menyatu. Maka cepatlah kembali. Kalau bersama ketika diuji, kamu beruntunglah orang yang sabar. Orang sabar itu bersama Allah. Kalau bersama Allah, bahagia betul. Bahagia, kembali ke Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi. Maksudnya gitu. Ya kan? Jangan kesedihan. Pagi ngelapor sedih, zuhur ngelapor sedih, menderita. Nggak usah kau lapor, ke Tuhan tahu. 50 kop 16. Nah, ini ngukurnya pakai apa? Semakin kau diuji, semakin Tuhan sayang dengan lo.
Ya kan? 50 Qaf ayat 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 50 Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Saya itu ya, ini saya ngomong ini karena hasil bayan, hasil perjalanan. Kenapa saya ngomongnya agak terbalik? Kalau kiai, mungkin para kiai kebanyakan atau ustaz ngomong, kalau kamu lagi sedih, walau kamu nggak kembali ke Tuhan. Saya terbalik. Waktu happy, bahagia, kembalilah ke Tuhan. Biar nggak galau. Tapi ketika galau, nggak usah kau pinta. Tuhan bersama kau. Ya, Tuhan bersama kau. Tuhan tahu penderitaanmu. Saatnya gimana? Jangan ngeluh. Ya kan? Ketika kau galau, kau mengeluh, mengeluh, ya Allah Tuhan, ngapa aku ini sudah menderita kau tambah. Nah Tuhan tahu dengar itu. Berarti kau sendiri minta doakan seperti itu. Ketika menderita, Tuhan itu bukan peka, bukan tuli. Tahu sedang mengeluh, maka berusahalah. Ya. Coba Nabi Ayub, dia seorang yang berduit, keluarganya lengkap. Lalu Allah mencintai Ayub dengan melalui ujian, ya kan? Lalu Ayub ditinggalkan keluarganya, penyakit kusta itu, lari sampai borok. Di setiap bertahun-tahun si Ayub tadi, ya kan, dengan koreng kudisan, ditinggal keluarganya, hartanya habis, ya kan, sampai dia menikmati penderitaan itu. Apa? Yang kudisan tadi, kurapan tadi, itu keluar ulat, dibiarkan oleh Nabi Lut. Ternyata penderitaan yang diceritakan di story Quran, itulah bentuk kecintaan Tuhan kepada dia. Apa? Saya menikmati Tuhan. Nabi Zakaria, bertahun-tahun dia berdoa, sampai dia mengatakan, rambutku telah memutih, tulangku keropos, tapi nggak pernah kecewa Tuhan. Anda, coba, sedikit penderitaan kamu sudah kecewa dengan Tuhan. Dari mana kecewanya? Langsunglah kamu dengar kiai ceramah, langsung merayu dengan Tuhan. Kan seperti itu, dinikmati. Bagaimana cara penderitaan itu? Bahwa Anda sedang bersama Tuhan, sedang bersama Tuhan, Tuhan sedang lagi bercinta denganmu. Coba baca, bagaimana si Zakaria itu, 19 Maryam ayat 3 tuh, ayat 4. Ya kan? Saya tuh kalau dengar kawan ngomong belakang saya, terus ngomongkan saya ini, terus saya dengar, Cak, orang tuh nggak suka Cak tuh ngomong main politik. Saya cuma tersenyum, ya Allah, Tuhan lagi menyapa saya dengan melalui informasi yang nggak enak didengar, ternyata enak didengar. Ya kan? Kalau orang memuji saya itu, malah itu apa? Malah itu meracuni saya. Tapi ketika dapat materi seperti itu, Tuhan lagi menyapa saya lewat bisikan-bisikan orang dengan saya, ya kan? Karena orang itu nggak tahu, yang tahu diri saya dengan Tuhan. Ya nggak salah dia itu. Kalau kita marah-marah, kita yang salah. Oh, nggak salah kok dia. Benar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 19 Maryam ayat 2. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Yaitu tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul.
maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra. Dan itu Zakaria berdoa bertahun-tahun sampai dia mengatakan, rambutku telah memutih, tulangku telah keropos, tapi aku nggak pernah kecewa Tuhan. Aku yakin kau mengabulkan. Lu kuasa sedikit, lu ngeluh dengan Tuhan, lu ini enak didengar oleh Tuhan. Ya Tuhan, aku sudah sembahyang Tuhan, aku sudah terdekat Tuhan, aku sudah berdakwah Tuhan, aku sedang ini Tuhan, tapi kok kau berikan penderitaan luar biasa Tuhan. Gila kita ini. Tapi ketika lu happy, lu punya untung, lu lupa dengan Tuhan, kata Tuhan, ya ayuhan nafsul mutmain, wahai jiwa yang tenang, kau dan bahagia, dia kembali ke Tuhan. Kenapa? Biar cepat-cepat kembali ke Tuhan. Kenapa? Ketika kau jiwamu tenang, hati-hati, karena itu akan kebalikannya. Tapi ketika kau kembali ke Tuhan, maka itu posisi tetap, maka mardiya untuk dapatkannya. Tapi jangan sampai lu jiwa happy, lu tidak kembali ke Tuhan, tidak kepinal ke mardiya, ya kan? Tapi ketika lu kusut, nggak usah kau keluh ke Tuhan. Tuhan tuh lebih tahu dengan lu, ya kan? Jadi nggak usah, kalau kau jiwa lagi kusut, kau cepat-cepat kembali, bukan begitu. Tapi satukan dengan Tuhan, seperti itu. Memang saya menyampaikannya agak terbalik, ya kan? Tuhan lagi nyapa. Itu jadi Al-Quran sebagai alat ukur uji. Banyak sekali ayat-ayat, 6.000 ayat itu ada alat ukurnya semua. Makanya Quran yang sebenarnya itu pasti ukuran. Lahir 42:17. Jadi kalau hari ini kamu belajar Quran belum dapat ukuran atau sebagai uji coba, ya kan, ujian, berarti belum Quran kamu belajarin. Karena Quran yang benar itu, yang hak dari Tuhan, pasti pakai ukuran, pakai ujian, diuji dengan ukuran. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42 ayat 17. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran. Jadi kitab yang hak, yang benar, ya, dan menurunkan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Jadi kitab yang benar itu, Al-Quran yang turun kepadamu itu pasti ada ukurannya, ya kan? Kalau ngukur panjang namanya alatnya meteran, ya kan? Kalau ngukur berat alatnya Timbangan. Kiloan. Kalau ngukur lu benar dan salah, pakai apa? Al-Quran. Lu ini sedang dalam kegelapan, apalagi bercahaya, Nurul Mubin. Lu ini lagi lurus apa tidak lurus? Bagaimana cara mengukurnya? Dengan kitab yang hak. Surat 5 Al-Maidah ayat 16. Jadi kalau usahamu tidak lurus, tidak sukses, berarti ada ukurannya. Berarti ada yang salah kita itu. Jangan nyala ke Tuhan. Kita cari kesalahan apa kitabnya. Makanya saya suruh, kenapa kok aku ini orang jualan untung, di sebelah aku rugi. Nah itu ada yang salah. Ada ukurannya, ya kan? Lu kalau jual apa kiloan petai, kalau dia untung, kalau kurang ya rugi, ya kan? Nah maka kita harus tahu yang kita jual, nih yang kita jual dengan diri kita itu berkaitan. Ngerti gak? Lu nih, lu narik kapal, itu ada kaitan dengan lo, dengan alam semesta ini. Narik kapal, tahu-tahu hujan, bisa narik kapal. Karena alam tidak bersahabat dengan lo, ya kan? Lo jualan, ya, pas musim jual petai rame, ya Aisyah rugi, dah untung, ya kan? Pas kamu petai kurang, kamu dekati barangnya, meleset. Apa lagi yang disalahkan? Alam lagi. Padahal dirimu tuh alam, dan alam ini dia tahu yang jualan nggak hari ini, borong apa enggak hari ini. Oh itu alamnya pak, nunjuk bisikan. Hari ini tidak usah, 2 hari ini usah jualan, kenapa? Rugi gitu. Pernah nggak dengar itu? Pernah nggak dengar itu? Kamu kan 2 hari ada bisikan.
2 hari nggak usah jualan, ngomong barang rugi kamu. Pernah nggak dengar itu? Nah, tetap baik kau jual pakai hawa, pakai hak nafsu. Ternyata 2 hari kau beli rugi. Karena ngapa di antara kau rugi itu ada yang untung masalahnya. Masa rugi kalau uang jual petai? Kan enggak. Ada 4 yang rugi, si kau yang untung dia. Rugi aku jualan, aku untung. Nah, coba baca. Jadi ukuran itu pakai kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Maidah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi lurus itu sampai, ya kan? Jadi Al-Quran itu sebagai alat uji, ya kan? Mengukur kita, ya kan? Seperti itu. Jadi itu kita buka seksi pertanyaan, karena tema kita seluruh Quran. Anda galau, jawabannya Quran. Anda gelisah, jawabannya Quran. Anda tersesat, gelap, jawabnya Quran. Silakan Chan, disapa, ada pertanyaan. Ya, baiklah, terima kasih. Ya, baiklah sahabat-sahabat Facebook dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sebelumnya yang telah hadir. Semoga selalu sehat. Ini kita sapa-sapa dulu netizen kita. Ini yang pertama dari Nurdin CN. Terima kasih, semoga sehat selalu. Ini dari Bude Alik Capena hadir. Terima kasih Bude, semoga sehat selalu. Ini dari Muhammad hadir. Terima kasih. Ini dari Ika Farid hadir Jombang. Terima kasih yang dari Jombang, semoga sehat selalu. Ini dari Cak Hartono, salam ya, salam juga Cak. Ini dari Siti Anissa Pekanbaru hadir ya, terima kasih yang dari Pekanbaru telah hadir. Ini Zubaidah hadir ya, terima kasih yang telah hadir, semoga sehat selalu. Dan jangan lupa di-share kepada keluarga sahabat-sahabatnya. Mungkin di sini sahabat-sahabat ada yang mau bertanya dari sahabat-sahabat. Ada pertanyaan di grup. Ini pertanyaan dari Amir Sagitarius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Allah Maha Pemaaf bagi seluruh makhluk, tapi mengapa iblis tidak pernah mendapat ampunan dari Allah? Allah itu butuh maaf apa? Allah itu butuh maaf apa enggak? Enggak. Allah itu butuh apa enggak? Enggak. Ya sama dengan iblis. Ya. Allah butuh ampunan enggak? Hah? Allah minta butuh ampunan enggak? Enggak. Dari manusia. Tidak. Kan tanyanya kenapa iblis seluruh makhluk itu diampuni? Kenapa iblis nggak diampuni? Dari cerita apapun iblis nggak pernah masuk neraka. Yang masuk neraka itu jin. Coba, yang disalah itu Jokowi apa presiden? Kalau ditangkap presidennya apa Jokowi? Biasanya Jokowi presiden nih. Maling duit aja contoh gitu ya. Yang ditangkap presiden apa Jokowi? Hah? Nah itu ngerti. Itu iya kan? Yang diampuni salahnya Jokowi apa presiden? Hah? Jokowi. Yang diampuni oleh rakyat Indonesia nih presiden apa Jokowi? Jokowi. Ini contoh ya. Nggak mungkin Jokowi itu korupsi gitu loh. Contoh. Ya kan? Contoh gini, Nurdin, dia pengusaha, ya kan? Titelnya owner gitu ya. Owner, pemilik perusahaan. Nah, yang pemilik perusahaan apa namanya? Nurdin. Ketika Nurdin, pemilik perusahaan korupsi, maling duit rakyat, yang ditangkap perusahaannya, ownernya, apa Nurdinnya? Nurdin. Nurdinnya. Ya kan? Kenapa Allah menghapusi makhluk? Makhluk dulu ini yang diampuni Allah. Pasti makhluk yang jelas masuk, makhluk yang dua. Karena yang suruh mengabdi itu cuma dua. Coba 5156. Ini Yahya Amir menguji saya dia. Ini yang pertanyaan Yahya Amir ini. Dia ngerti kok. Oh ya.
5156. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi yang wajib untuk berngabdi kepada Tuhan siapa? Jin dan manusia. Oke. Yang kedua, yang masuk neraka. Baca surat 7, 179. 779. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kebanyakan dari jin dan Manusia. Ada nggak iblis? Nggak ada. Nggak, jin dan manusia tuh. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya. Tahan. Kayak baca lagi surat 14 ayat surat 14 ini surat 14 22 coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkatalah setan, tak kala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sadar nggak iblis atau setan itu menyadari bahwa dia tuh sengaja untuk menyalahkan itu? Sadar ya? Oh, sadar lah. Lu kalau ngentot memperkosa yang disalahkan setan, kau lah. Lu merampok yang ditangkap, setan. Gara-gara setan ini aku tergoda ngerampok. Yang ditangkap setan apa? Kau. Lu yang enak nyucuk memperkosa, lu ya kan? Yang disalahkan saya setan kau ya. Gara-gara kau aku masuk penjara, ya kan? Masa setan disalahkan? Kau yang lemah, setan yang salah. Ya kan? Ulang ya. Dan berkatalah setan, tak kala perkara hisab telah diselesaikan. Oke. Kalau ada ustaz atau kiai nyalakan sosok, sebut iblis lah, setan lah, bahkan HP disalahkan oleh orang sekarang. Gara-gara HP ini loh, bini aku, ini gitu nih. Ini loh, setan, ya, ini setan yang mana? Ini kan udah mati. Dan berkatalah setan, tak kala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dengar baik-baik, omong setan, ya, setan ngomong, aku janji yang benar loh. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sengaja tuh setan itu menyalahi janji, menyalahkan dari kebenaran itu, sengaja untuk uji kau. Oh, terima kasih kau dengan setan. Ada nggak terima kasih? Dengan iblis? Hati kau ini. Nyala ketulah. Aku punya guru aku tuh doanya aneh. Jadi aku waktu dengar doa dia, ya kan doanya aneh. Aku masih kecil. Ada guru saya doa tuh, ya Allah, ya Allah, jadi kali iblis setan maafkanlah dia. Jadi ada, jadi didoakan iblis, berkat engkau lah iblis, engkau bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, ya kan? Kalau nggak ada iblis setan nggak bisa kita mengukur mana yang benar mana yang salah. Nah, antara kau dengan aku, ya, masuk surga kalau ada kata yang uji, ya, ngukurnya kelihatan terus. Banyak. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi suruhanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencercaku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Jadi iblis itu, setan itu pernah mensekutukan Allah sejak dahulu. Tidak pernah. Cuman dia bagian sistem Tuhan untuk bagian itu. Lahirnya iblis ini setelah manusia ada. Kalau Adam itu nggak ada sebagai khalifah, mungkin iblis nggak lahir. Jadi lahirnya iblis itu karena apa? Karena karena ada manusia, namanya Adam. Kalau Adam nggak diajarkan oleh Allah sebagai makhluk, diajarkan oleh Tuhan untuk tinggal di bumi ini atau di ini, nggak akan lahir iblis itu, ya kan?
Kenapa? Karena untuk bahan ujian si Adam itu lewat iblis. Benar apa tidak? Dan disebut oleh Pak, ya kan? Itu sepasang. Tapi bedanya, ya kan? Allah hidup ini kan hitam putih aja, maka tak butuh, ya kan?